Oke, jadi kembali lagi di Planet Heli. Hari ini kita mau setting heli LZRC DV505 menggunakan keyboard. Jadi rencananya kita setting menggunakan Bluetooth unit, ya. Kita tidak menggunakan komputer. Kita tes menggunakan Bluetooth unit, langsung connect ke HP. Nanti di situ bisa setting banyak menu-menunya. Ini sama seperti di komputer. Nanti kita bisa setting dari A sampai Z, ya. Jadi tinggal diikutin aja. Jadi di sini juga saya menggunakan remote Taranis. Settingnya dengan ini ya, dengan XM Plus dari Eversky. Ini yang S-Bass. Oke, jadi cara setting di Taranis X9D atau OpenTX sebenarnya sama aja ya. Sekarang ada TX16 terus Jumper TX. Yang penting dia OpenTX itu sudah pernah saya bikin tutorialnya. Mungkin ada di deskripsi di bawah, nanti saya berikan. Kita akan langsung lakukan setting pada mini keyboard. Oke, jadi ini kabel IC kita colokin ke RXB. Nanti RXC itu untuk receiver. Oke. Selanjutnya posisi kabel untuk servo. Jadi yang belakang itu bisa dilihat di gambar ini, belakang itu channel 1. Oke. Nanti colokin sesuai dengan ada tulisannya di keyboardnya ya. Ikutin aja. Oke, ini sudah terpasang semua posisi kabel. Masukin keyboard Bluetooth unit. Hidupin HP. Pertama-tama kita mesti download dulu itu V-Staby-nya ya. Itu ada di Play Store. Itu tinggal di download aja dari Play Store. Aplikasi V-Staby. Nah, setelah kita download, dibuka, itu nyalakan Bluetooth dulu. Nah, nanti setelah terkoneksi itu ada tanda hijau di sebelah kanan atas. Itu artinya sudah terconnected ya. Terus kita mulai dengan heli setup. Masuk ke heli setup, itu ada create new setup. Execute. Nah, ini motornya mulai mutar. Tinggal dicabut baterainya. Oke, kita colok kembali. Nah, setelah udah initialize, sudah baca, pastikan koneksi ke remote itu terconnected ya. Nah, di sini harus kita rubah nextnya itu. Oke, jadi receiver, bentuk receivernya itu kalau yang bawaan atau default itu standar RX Hooks ya, kita harus ganti ke Futaba atau S-Bass. Setelah ganti ke S-Bass, oke, bentuknya seperti ini. Terus kita reset V-bar unit. Oke, sekarang muncul suara seperti ini, itu artinya artinya bisa dilihat ya di assignmentnya itu semuanya kebalik-balik assignmentnya. Jadi tel channel itu channel 6 bisa lihat dari atas, kolektif channel 4. Sebenarnya kolektif kan harus ke channel 6 ya. Jadi untuk kolektif yang nomor atas itu kita ganti dulu ke channel 6. Terus kedua aileron harus ganti ke channel 1. Berikutnya elevator ganti ke channel 2. Berikutnya throttle dulu kita ganti ke channel 3. Terus ini sudah initialize. Masih ada. Oh ya, ini tail ganti ke channel 4. Oke, semuanya sepertinya sudah oke. AUX channel 5 betul itu gyro ya. Kita tinggal cabut baterainya, ulang colok lagi nanti ya, ulang initialize lagi. Balik lagi ke sini bisa dilihat itu angkanya -4 dari aileron ya, aileron elevator.
sama radar itu minus 4 itu kita mesti kasih cari angka nolnya. Nah, itu bisa masuk ke Taranis atau remote, itu bagian outputnya. Itu ada yang trimming ya. Jadi yang trimming itu yang ini sekarang di highlight atau bold, itu 0000. Oke, bisa kelihatan ya, 00. Nah, di situ kita bisa rubah angkanya sampai ketemu angka 4. Bisa dilihat kalau saya gerakin, itu angkanya berubah. Digerakin saja sesuai dengan tampilan yang di HP ya, sesuai tampilan HP aja. Jadi gerakin semuanya. Nah, itu nanti di min sama max-nya itu tinggal di adjust juga, sesuaikan. Jadi nanti kita gerakkan full stick. Contohnya ke atas itu harus dapat angka 100-100, kiri kanan juga 100-100. Berikut ke tail, ke rudder, itu mau cari angka 0 juga. Sudah 0, berarti nanti di minnya itu ya kita gerakin saja tailnya ke sebelah kiri. Pastikan apakah dia sudah 100%. Saya cuma ikutin catatan yang di atas, harusnya kurang lebih sama ya. Jadi angka yang di atas seberapa harusnya sama. Nah, itu udah dapat 100. Ini juga sebelah kanan harusnya 100 juga, sesuai dengan angka yang mengikuti angka di atas. Kita lanjut ke setup berikut, yaitu posisi. Nah, kalau bisa dilihat di sini ya, itu arah-arahnya masih salah ya. Arah-arahnya masih salah, kolektifnya tidak sesuai, aileron elevator tidak sesuai. Nah, ini label up konektor back. Kita harus pilih yang nomor 2, terus clockwise, lanjut 120. Ya, betul. Positif source up betul. Nah, ini ada posisi sesuai seperti yang tadi yang gambar yang tadi saya beri ya. Nah, di sini untuk mencari posisi yang benar itu dibalik-balik aja boleh, silakan, itu dimainin aja channel 1, channel 2 di reverse cari sampai benar ya. Oke, nah ini sudah benar, maju kiri kanan benar, source up benar. Oke, itu harus pasti benar ya. Baik, berikutnya kita set source plate. Pastikan dia rata menggunakan source plate leveler. Pertama-tama lepaskan dulu rotor head yang bagian atas ya, terus masukin source plate-nya. Nyalakan heli. Oke, setelah itu ke bagian trimming ya, setup. Oke, masuk ke bagian trim. Oke, setelah di bagian trim nanti kita bisa lihat itu ada servo 1, servo 2, servo 3. Nah, itu tinggal dimainkan saja ya, plus atau minus nanti sampai dia rata. Di sini saya akan percepat juga supaya tidak habis waktu ya. Jadi di sini tinggal saya mainin aja servo 1, 2, 3-nya itu sampai nanti kelihatan pas semua ya. Gitu aja. Ini jarang ketemu seperti ini. Nah, ini bisa diputar aja. Jadi ini walaupun kita gerakin sticknya di sini juga tidak ada fungsi, oke, karena dia locked di posisi center. Oke. Jadi kita tinggal putar untuk mendapatkan angka yang diinginkan. Oke, ini udah 00. 0. Oke, 0. Oke, 0.
Oke, berikut kita ke next. Nah, ini di collective throw. Collective throw kita tinggal mainin stick kita ya. Set di throttle hold. Setelah throttle hold kita tinggal naik sama turun sesuai dengan angka yang kita inginkan. Ini posisi sekarang minus 11,8, positif 12. Seperti ini sebenarnya sudah oke. Nanti kita setnya itu tinggal di remote. Ini kan minus 11,8 ya, saya mau kasih dia minus 12. Nah, bisa kita ke bagian mixer di channel 6 nya, bagian minusnya ditambahin aja. Oke. Nah, ini 12 positif, 12 senternya 0. Oke. Berikut kita cek cyclic throw. Cyclic throw kita mau 8 derajat ya. Kalau kita klik ke sini, ini ada tulisannya 8 degree. Measure positif, execute 7,8, 7,9. Nah, ini tambah saja, naik 1, 8. Oke. Kita measure negatif ya, 8 pas. Oke, sudah selesai. Berikutnya, oke, next tail limit servo. Di menu tail limit servo ada opsinya yang nomor 1 sama nomor 2, silahkan dipilih dan bisa dilihat di catatan di bawahnya ya, sesuai dengan spek servo masing-masing. Setelah itu dicolok tail servonya ya ke keybar, habis itu baru nyalakan helinya. Berikut kita set tail limit servo. Jadi pastikan slidernya berada di tengah-tengah shaft ya. Jadi artinya slider itu memiliki space yang sama untuk slide ke kiri dan slide ke kanan. Jadi suatu di menu tail limit servo, dimana di menu ini slider harusnya di posisi tengah, setengah mungkin. Oke, kita bisa adjust dengan memutar tail control rodnya masuk ke dalam atau keluar, supaya untuk mencari posisi setengah mungkin. Oke, jadi begitulah center yang bisa saya dapatkan. Kita coba gerakin stick remote. Berikutnya kita stick remote di bagian radar ya. Berikutnya kita mau set travel limitnya, tinggal dinaikin atau diturunkan sampai ketemu posisi yang pastinya kita mau travelnya itu maksimal ya. Jadi jangan sampai sangkut servonya. Jadi kita gerakin saja sampai sebisa mungkin sebelum servonya mengeluarkan suara sangkut gitu ya. Next, sepertinya sudah itu aja yang untuk kita setting.
Oke, selanjutnya setelah kita set, kita mesti cek dulu arah-arahnya ya. Jadi kita gerakin saja servonya, helinya. Ini sewaktu kita maju ke depan, sewaktu kita goyangkan ke depan, itu swast plate-nya harus bertahan atau ke belakang, lawan arah ya. Jadi swast plate-nya nggak boleh ke depan juga ya. Bisa kelihatan ya. Nah, sama juga untuk kanan kiri, dia harus melawan, bukan malah ke arah yang dimana kita gerakin ya. Oke, ekor juga sama. Posisi ini yang benar ya. Tentu saja juga cek arah kanan kiri, maju mundur ya, kolektif. Arah ekor juga. Oke. Jadi ini udah selesai, tinggal nanti auto trimming saja step terakhir. Oke, jadi sekarang saya go through lagi sekali semua settingan saya. Ya, jadi dari awal bisa dilihat di posisi setupnya. Itu tadi kita start new setup ya. Setelah itu, nah ini di sini channel-channelnya. Nah ini label top connector back. Jadi bisa lihat ada gambarnya di samping, walaupun gambarnya kurang jelas tapi masih bisa kelihatan. Yang nomor 1 itu labelnya di atas, kabel-kabel itu hadap ke depan heli. Yang nomor 2 label di atas, kabel-kabel hadap ke belakang heli. Yang nomor 3 label di bawah, kabel ke depan heli. Nomor 4 label ke bawah, kabel ke ekor heli. Clockwise ya, jadi arah jam. Oke, nah ini sesuai dengan swast plate masing-masing, bisa dilihat saja di posisi helinya. Jadi di atas itu artinya kepala heli. Jadi pas kita lihat dari belakang heli, itu bentuk swast plate kita seperti apa. Oke. Positif swast up, saya punya sewaktu positif, kolektif positif, swastnya ke atas. Jadi pilihan nomor 1. Oke, jadi ini tadi di bagian channel reverse sama normalnya ya. Yang pastikan polarity atau colokan kabel servo jangan salah dulu ya. Jadi channel 1 yang di belakang, channel 2 sebelah kiri, channel 3 servo sebelah kanan depan. Ini tinggal dirubah, bisa dirubah sesuai dengan ya, yang penting arahnya, nanti pastikan arahnya betul semua ya. Setelah itu nanti kita gerakin remote untuk pastikan arahnya benar semua. Ini untuk trimming swast ya. Jadi suatu kita trim swast, masukin swast plate, leveler, terus kita bisa trim, cari angka di sini. Nah ini angka yang saya dapatkan. Oke, untuk teman-teman silahkan cari angka masing-masing, itu bisa didapatkan. Ini kolektif tadi ya. Ini saya klik terus, sudah kita ukur untuk dapat 8%. Ini bagian ekor ya, bisa dilihat di sini 1500 1,5 ms ya. Itu yang 1520. Oke. Saya menggunakan servo KST BLS 805X, itu adalah 760 US. Jadi pilih nomor 2. Governor mode saya nonaktifkan karena menggunakan governor dari bawaan ESC. Oke, jadi seperti itu aja keseluruhannya. Oke, berikut kita lihat di menu-menu field setting ya. Jadi setting di lapangan. Ini kita bisa set
di lapangan, jadi Bluetooth unitnya itu tinggal dicolokin aja, terus bisa di set sambil terbang juga ya, jadi sewaktu di udara juga bisa di setel. Jika ada temen yang ngerti bisa bantu setel. Jadi ini ada kita masuk ke source parametersnya, ada source agility, source gain, fly style. Jadi fly style itu lebih tinggi, serasa lebih robotik. Source gain ya sama seperti tail gain, tapi yang ini main gainnya ya. Terus source agility ya itu lebih tinggi, lebih lincah. Oke, di folder expert ada elevator compensations. Oke, ya biasanya kita gerakin heli sewaktu kita pitch up, pitch down kan. Kadang-kadang elevatornya itu agak goyang ya, maksudnya di bagian elevator yang maju ke depan atau pas naik ekor yang naik atau ekor yang turun itu bisa dimainkan di elevator compensation ya. Optimizer juga ada di bawah, biasanya saya off kan untuk optimizernya. Berikutnya kita lihat tail parameters ya. Di sini ada yaw rate-nya. Yaw rate bisa di set kalau umpamanya kurang cepat putarnya ya, bisa ditambahin atau dikurangi. Untuk gainnya saya sudah set ke UX channel ya. Cara setnya itu seperti ini. Nah, jadi untuk gainnya sudah di set ke UX channel. Kita tinggal ganti angka-angkanya di remote. Terus masuk ke expert. Nah, di sini banyak ya, di expert bagian ekor ini banyak sekali yang bisa kita adjust, bisa kita setting. Oke, jadi ada menu collective talk composition, sama saya lihat di sini lumayan bagus ya untuk ini. Terus ada control loop, proportional, tail proportional gain sama integrated gain. Jika kita tidak ingin lakukan tail gain di luar, secara keseluruhan kita bisa customize ya masing-masing di sini. Selanjutnya optimizer saya biarkan on. Ke status information kita bisa lihat ada auto trimming enable ya, saya enablekan auto trimming, nanti kita lakukan auto trimming. Terus ada vibrasi, current vibrations, ada log file, vibration analysis, itu bisa dilihat semuanya. Jadi kalau heli kita dalam kondisi kurang baik, itu di sini ada log filenya ya, mungkin statusnya kuning atau merah, heavy vibrations atau gimana ya. Sini ada statusnya. Lanjut ada di live-nya itu kita bisa lihat stick atau movementnya itu atau input yang dimasukin lewat remote ya. Jadi ini live-nya. Oke, kira-kira seperti itu aja menu-menu di aplikasi Vistabi. Mudah-mudahan dapat membantu ya. Sekian dan terima kasih.